Shalom dan salam kasih untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Hutagalung. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen dari grup C semester 1 dengan NIM 210101106. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Teologi Sistematika yang diampu oleh Bapak Dr. Baginda Stompul MPDK. Kali ini saya akan membahas mengenai dua topik, yaitu topik yang pertama Kristologi atau pengajaran tentang Kristus, dan yang kedua yaitu topik pneumatologi atau pengajaran tentang Roh Kudus. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang topik yang pertama, yaitu Kristologi ataupun pengajaran tentang Kristus. Kristologi berasal dari dua kata, yaitu Kris yang berarti Kristus dan Logos yang berarti ajaran. Berarti Kristus memiliki arti yaitu pengajaran tentang Kristus. Mengapa kita perlu belajar Kristologi? Karena inti dari kekristenan sebenarnya terletak pada pemahaman Kristologi kita. Semua aspek di dalam Kristen itu ada kaitannya dengan Kristus. Tanpa Kristus, Kristen tidak mempunyai makna apapun. Siapakah Yesus Kristus itu? Pertanyaan tentang siapa Yesus Kristus ini adalah pertanyaan yang paling kontroversial dalam sepanjang sejarah manusia. Nama Yesus merupakan nama diri dalam bahasa Yunani yang berasal dari kata Ibrani Jehoshua atau Joshua dalam Joshua yang ayat pasal pertama ayat yang ke-1. Nama ini berasal dari akar kata Yasha atau Hoswa yang artinya menyelamatkan. Kristus adalah sebuah nama jabatan yang merupakan terjemahan Yunani Kristos dari akar kata Ibrani Mashiach atau Mesias yang artinya diurapi. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat ataupun juru selamat. Dan Tuhan, akhirnya Kristus juga menjadi nama diri untuk Yesus. Ada begitu banyak pandangan atau pemahaman yang keliru tentang pemahaman tentang Kristus ini. Yang pertama yaitu menurut pandangan liberal mengatakan bahwa Yesus bukanlah Allah dalam rupa manusia. Yang kedua, Yesus bukanlah pekerja mujizat, melainkan seorang yang baik, guru kebenaran rohani yang mulia. Kristologi dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu Kristologi from above, yang kedua Kristologi from below, dan yang ketiga Kristologi alternatif. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu Kristologi from above. Kristologi from above ini merupakan kristologi dari atas. Di sini kita dapat melihat Yesus sebelum dia datang ke dunia. Yang kedua, Kristologi from below ataupun kristologi dari bawah. Di dalam Kristologi from below, di sini kita melihat bahwa Yesus setelah dia datang ke dunia. Yang ketiga yaitu Kristologi alternatif adalah perpaduan dari Kristologi atas atau Kristologi above dengan Kristologi bawah ataupun Kristologi from below. Ada bukti dari Kristologi yang memberikan bukti yang logis tentang keilahian Yesus.
Maka dari bukti ini kita belajar tentang kebenaran Yesus ataupun keberadaan Yesus untuk menumbuhkan kepercayaan kita. Ada dua natur Kristus. Yang pertama yaitu natur Kristus. Ada dua natur Kristus yang merupakan pengulangan-pengulangan yang dulu yang pernah terjadi, yang membahas tentang keilahian Yesus dan yang membahas tentang kemanusiaan Kristus. Keilahian Kristus dapat kita lihat dari bukti-buktinya. Yang pertama yaitu pernyataan Alkitab secara eksplisit atau secara terang-terangan yang dapat kita lihat pada Yesaya 9 ayat 5, Yohanes 1 ayat 1, Roma 9 ayat 5, dan Filipi 2 ayat 5b sampai yang ke-7. Yang kedua yaitu nama ilahi yang dikenakan pada Yesus yang dapat kita lihat pada Yesaya 9 ayat 5. Allah yang perkasa. Dalam perjanjian baru juga dapat kita lihat pada Ibrani 1 ayat yang ke-8. Yang ketiga, Yesus mempunyai sifat-sifat ilahi, misalnya kekal. Dapat kita lihat yaitu pada Mika 5 ayat yang ke-6. Yang keempat yaitu Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ilahi. Dapat kita lihat pada Yohanes 1 ayat 3 dan Kolose 1 ayat 16. Yang kelima yaitu kesetaraan tentang Allah dengan Allah Bapa, atau bisa kita lihat pada Yohanes 10 ayat 30 dan Yohanes 14 ayat 7 sampai 11. Yang keenam, setan mengakui Yesus sebagai Allah yang tertulis dalam Matius 8 ayat 28 sampai 32. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu Yesus menerima penyembahan. Dapat kita baca pada kitab Matius 15 ayat yang ke-33 serta Matius 28 ayat 9. Yesus sebagai manusia dapat kita lihat dengan bukti-bukti, yaitu yang pertama, Yesus datang sebagai manusia yang dapat tertulis dalam Yohanes 1 ayat 15. Yang kedua, Yesus memiliki tubuh yang tertulis dalam Matius 26 ayat 26. Yang ketiga, Yesus memiliki pikiran manusia. Dapat kita lihat pada Matius 24 ayat 36. Yang keempat yaitu Yesus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang tertulis dalam Lukas 2 ayat yang ke-40. Yang kelima, Yesus mengalami semua pengalaman manusia, misalnya lahir yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 7, lapar dalam Matius 4 ayat 2, haus dalam Yohanes 4 ayat 7, letih di dalam Yohanes 4 ayat 6, menderita dalam Ibrani 2 ayat 10, dan mati dalam Yohanes 19 ayat 2. Ada 3 jabatan Kristus. Jabatan-jabatan ini merujuk pada peran-perannya sebagai guru, juru selamat, dan penguasa alam semesta dan gereja. Jabatan yang pertama yaitu jabatan sebagai nabi. Yesus merupakan nabi Allah yang tertinggi, yaitu firman Allah dengan bangsa Israel. Dia berbicara atas nama Allah. Jabatan yang kedua yaitu jabatan sebagai imam. Yesus sebagai imam sudah dinubuatkan dalam Mazmur 110, di mana Kristus dinyatakan sebagai iman yang kekal. Jabatan yang ketiga yaitu jabatan sebagai raja. Yesus adalah raja yang telah diurapi dari segala raja, tuan dari segala tuan. Kerajaannya bersifat rohani yang tidak nampak secara kasat mata dan hanya dapat kita masuki melalui kelahiran baru.
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kristologi. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai topik yang kedua, yaitu tentang pneumatologi atau pengajaran tentang Roh Kudus. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, terlebih dahulu saya akan membahas apa itu Roh Kudus. Saya mau mengajak saudara sama-sama belajar, yaitu saya akan menyampaikan berbagai macam kebenaran tentang Roh Kudus. Karena ada banyak pemahaman sehingga terjadi kesalahpahaman pengajaran tentang Roh Kudus di kalangan orang percaya. Saya mau kita semua mengerti bahwa Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah di sini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani itu terjemahannya Elohim, atau dalam tata bahasa Yunani, setiap kali kita menemukan kata yang berakhiran dengan im, kata ini yaitu menunjukkan dalam bentuk jamak. Jadi Elohim menunjukkan Allah dalam bentuk jamak. Tetapi bukan berarti ada banyak Allah, hanya ada satu Allah, tetapi yaitu Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 di dalam 1. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus merupakan salah satu pribadi dari bagian Trinitas, atau yang biasa kita sebut sebagai Tritunggal. Sama seperti angin dan nafas yang tidak terlihat, Roh Allah juga tidak terlihat. Tetapi dapat kita ketahui bahwa yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Seperti angin yang sangat kuat, Roh Kudus juga sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, Roh Kudus juga menopang semua kehidupan. Kepribadian Roh Kudus dapat kita lihat dari sifat-sifatnya, yaitu sifat-sifat Roh Kudus menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi yang hidup, yaitu seorang individual dan bukan hanya tenaga. Sama seperti manusia, Roh Kudus membuat keputusan. Roh Kudus memiliki pikiran, memiliki kehendak, dan juga Roh Kudus memiliki perasaan. Saudara yang terkasih, Roh Kudus telah dicurahkan dalam kehidupan kita manusia. Karena itu, Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hati dan pikiran manusia. Saya akan membahas kebenaran tentang Roh Kudus. Saya punya kabar baik untuk kita semua, karena kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus, karena kita sudah lahir baru. Yesus berjanji, "Aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau." Kita tidak bisa lagi berdoa seperti orang-orang yang di dalam perjanjian lama. Karena di dalam perjanjian lama, Roh Kudus dapat datang dan pergi ketika mereka berdosa. Jadi kita tidak bisa lagi berdoa seperti itu, karena kita hidup di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa-Ku, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, dan Ia akan menyertai kamu selama-lamanya." Dimanapun kita berada dan kemanapun kita melangkah, Roh Kudus ada dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Ada satu pertanyaan yang mengatakan,
mengatakan seperti ini. Bagaimana kita bisa mengetahui jikalau seseorang tersebut dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara yang terkasih, dalam Yesus, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan berkata bahwa Roh Kuduslah yang bekerja dalam diri manusia, sehingga orang sungguh percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan sekedar percaya lewat bibir saja, atau kita tidak hanya sekedar mengatakan, "Aku percaya pada Yesus Kristus." Tetapi ketika kita sepenuhnya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan membuktikan kepercayaan kita itu dengan mengasihi Allah dan juga melakukan perintah-perintah Allah. Terkadang kita menemukan atau terkadang kita melakukan tindakan yang jika dilihat secara kasat mata, hal atau tindakan yang kita lakukan itu seolah-olah baik, padahal pada dasarnya hanya menguntungkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, jikalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hal-hal yang demikian, hal-hal yang mengedepankan ego kita tidak lagi kita lakukan, karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap kita yang menjadi milik Kristus, maka kita akan menyalipkan keinginan-keinginan daging ataupun keinginan-keinginan duniawi, sehingga kita hidup oleh Roh Kudus, dan di dalam hidup kita senantiasa menghadirkan shalom atau damai sejahtera yang dapat dirasakan oleh semua orang. Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia pun akan memiliki karunia Roh Kudus. Dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 dikatakan bahwa ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk menasihati, ada karunia untuk berbagi, dan ada karunia untuk memimpin. Kemudian kita dapat melihat di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11 dikatakan di sana bahwa karunia diberikan kepada tiap-tiap orang yang percaya tanpa terkecuali. Artinya karunia itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, tetapi setiap orang percaya diberikan karunia oleh Roh Kudus yang dipakai untuk melayani Tuhan. Demikian refleksi tentang pneumatologi dari saya. Roh Kudus yang senantiasa memampukan kita untuk menjadi pendengar, terlebih menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kita senantiasa hidup di dalam kebenaran Kristus. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemahaman saya tentang kristologi dan juga tentang pneumatologi. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan, saya minta maaf. Terima kasih dan shalom untuk kita semuanya.